Kajian dulu menyatukan hakikat reda ya, dan mungkinnya reda pada sesuatu yang menyalahi keinginan. Ada sesuatu namanya menyalahi keinginan, wah bisa juga reda. Wa ammal wajhus tsani, yang pertama sih. Dan adapun jalan yang kedua, maka ianya orang bahwa merasakan dia orang dengan dia yang menyalahi keinginan dan memperdapat dia orang akan pedihnya yang menyalahi keinginan. Ya dong. Contohnya sakit, Wak. Kan tidak sesuai aja keinginan awak terus. Dan tetapi ada orang reda dengan menyalahi keinginan itu. Bahkan ingin pada menyalahi keinginan. Lagi menghendaki baginya menyalahi keinginan. Ini dengan akalnya. Sekalipun jika ada orang benci dengan tabiatnya. Tabiat awak itu tidak setuju juga sakit. Tapi kalau dengan akal, sakit itu mengurangi dosa. Ya, sakit itu datangnya dari orang yang awak sayangi, yaitu Allah. Dengan macam itu timbullah reda awak. Bangko timbul reda awak karena orang yang mendatangkan itu orang yang awak kasihi. Orang mendatangkan itu ada satu tujuan dia. Ada satu maksud. Maksud supaya awak mendapat pahala dari kepedihan dan takwa ingin tadi. Oleh karena itu, redalah kan. Itu tandanya bisa reda awak terhadap sesuatu yang takwa inginkan. Kalau awak menilai jo akal. Tapi kalau menilai jo tabiat, tak. Gitu. Sama dengan orang yang menuntut dia orang dari tukang bakam akan bakam. Tukang sunti akan sunti. Dan bakam ya. Seperti orang yang menuntut dia orang dari tukang sunti akan sunti dan tukang bakam. Maka orang mempendapat yang akan pedih demikian. Ya Pak dia sunti. Ya Pak dia bakam. Kecuali bahwa orang reda dengan orang itu. Dan dengan dia bakam tadi. Dan ingin padanya bakam tadi. Ya tak? Dan menyerah dari tukang bakam dengan dia orang. Atau menarik dia orang dari tukang bakam akan karunia dengan perbuatannya. Di perbuatan tukang bakam itu seolah-olah nikmat. Walaupun bakam itu sakit, tapi terasanya nikmat. Baik itu, karena dengan bakam itu akan hilanglah penyakit. Dengan sunti itu akan hilang penyakit. Ditahannya sakit, tapi nyoreda. Maka itu kejadian. Sakit ditahannya, tapi reda. Maka inilah kelakuan orang yang reda. Dengan apa reda? Dengan barang yang berlaku dia barang atasnya orang. Apa yang berlaku dari yang pedih. Dari yang pedih tadi, kepedihan tadi. Jadi, pedih tadi tidak sesuai dengan keinginan lah. Kamu itu kejadian. Tapi bisa wak reda. Terhadap sesuatu yang tak wak ini, bisa. Kalau wak menilai dengan akal. Sedemikian setiap orang yang berjalan dia orang pada menuntut laba, mencari untung.
yang memperdapat dia orang akan masakat perjalanan. Wapai manggalih. Dalam perjalanan itu ada masakat. Lebih lagi kalau mengalihlah antar pulau. Tentu naik kapal awak tangguang gelombang laut. Dihampi-hampi henawak di kapal di gelombang. Wak tahan. Wak tahan. Bangku wak tahan. Labu lah nampak dia wak. Labu galih lah nampak dia. Betulah kalau sakit. Tak sakit tempat dia nyarok. Pahalo sakit. Sehingga relanya dengan sakit. Sebagaimana rela orang mencari labu terhadap kesulitan yang ditempuhnya dalam perjalanan, bangko relanya, dia lah nampaknya labu. Paham? Tetapi kasihnya orang karena buah perjalanannya orang yang baik di sisinya orang yang musakat perjalanan. Gitu. Tetapi kasihnya orang bagi buah perjalanannya itu baik di sisinya orang musakat perjalanan. Kok musakatnya tidak badai? Dia nampaknya lah. Dan jadinya orang reda dengan musakat tadi. Ini orang pelaut. Kalau orang pelaut itu, maklulah gelombang laut. Tak terasa susahnya gelombang laut. Dok. Bagus tuh. Nyelah tampaknya ikan. Kata bau. Ya tak? Nah, dia lah nampaknya ikan kata bau dia tak masalah dia gelombang tu. Musakat pun tak masalah dia. Kalau nampaknya untuk. Aman tulu aja Tuhan Allah. Anan diberikan Tuhan Allah. Kawak nan tak ketuju dia wak. Pada hakikatnya ada di balik itu nan kerajaan Tuhan Allah. Balik itu. Kau musakat, pahala dia. Kau sakit, pahala dia Tuhan Allah. Kau sabar. Tidak? Faham dia? Wa mahma asabahu baliyatun minallahi ta'ala, menengkala sampai akan orang, bila sampai akan orang satu ujian dari Allah Ta'ala, dan adalah baginya orang keyakinan dengan bahwa pahala ujian yang disimpankan di atasnya orang, itu di atas barang yang telah fatahu, yang luput akan dia orang. Batu, reda dia. Kesenangan itu luput. Tetapi di balik kesenangan itu tampak dawa. Reda awak, ayo. Baru. Menengkala apabila sampai akan orang satu bala ujian dari Allah Ta'ala, dan ada baginya orang keyakinan dengan bahwa pahalanya ujian itu yang disimpankan pahala bagi orang, ya, lebih dari apa yang luput akan dia, lebih dari kesulitan dan derita dia, bala reda dia dengan dia pahala dan ingin dia pada pahala. Rela dia dengan musibah pahala tadi ya, dan ingin dia pada musibah, dia mengasihi dia akan musibah, dan syukur dia akan Allah di atasnya musibah. Ini jika ada dia orang memperhatikan dia akan pahala dan kebaikan yang akan dibalasi dia orang dengan dia pahala dan kebaikan yang akan dibalasi dengan dia orang di atas pahala dan kebaikan. Tempatnya pahala ya. Dan haruslah bawa mengalah kasih. Ayo tinggi kasih ya. Karena pahala tempatnya. Dengan sekira-kira ada keuntungan orang yang kasih pada maksud orang yang dikasihinya.
Di mana jadi keuntungan nyo? Sehingga ada keuntungan orang yang kasih di dalam maksud orang yang dikasihnya. Amu kasih orang yang dikasihi, itu dikasihnya. Kan itu nalah ro. Ani maksud itu nalah dia awak satu musibah, amu kasih itu nalah kan bagiakan palu sabar. Itu lo dikasihnya. Dan redanya. Ya, yang dikasih. Tidak bagaimana yang lain yang di belakangnya, bukan yang lain. Malah nampaknya rupa. Maka adalah maksud Habib yang dikasihnya dan redanya orang yang dikasihi, itulah yang dikasihi di sisinya. Anan katuju di orang nan wak kasihi, itu lo kasih hak. Katuju di itu nalah magi hak bala, ayo bala dia kasih. Dan itulah yang ditut. Jadi awakku bahas warnanya. Awakku hidup mencari nang katuju di orang nan wak kasihi. Iya. Tapi siapa orang yang dikasihi itu sebenarnya Allah. Jadi hidup di dunia aku mencari dan dikasihi Allah. Anan didatangkan Tuhan kawa, awak, sabar. Kan itu dikasihi Tuhan lah kawa. Dan tiap-tiap demikian maujud pada yang dipandang, pada mengasihi makhluk. Awak, ya dok, kasih. Kau orang yang dikasihi, kau kasih orang yang dikasihi, anan dikasihi orang yang kasihi, kasihlah. Anak contohnya, anak dikasihi anak, kasihlah. Nggak mau harap. Kalau awak sayang karena awak, anak ketujuh dia nak awak tu agiah. Anak ketujuh dia nak awak tu, itu lo anak ketujuh dia awak. Itu yang dipandang wah. Ibu kata nalah itu lo anan dikasih itu nalah itu lo nan dikasih. Halo. Dan sungguh telah mensifatkan akan dia yang barang yang dipandang tadi oleh orang yang mensifatkan pada nazam mereka dan nasar mereka. Aduh syair gue ini aduh ndak syair. Anan dia mensifatkan orang yang bersifat. Aspatnya redanya terhadap sesuatu dan tidak sesuai dengan keinginannya. Aduh nasar gue ini ada syair. Dan tidak ada makna baginya orang kecuali memperhatikan kejumbangan rupa yang zahir dengan mata. Gitu. Kalau apa tuh? Tidak ada arti baginya orang kecuali memandang kejumbangan rupa yang zahir dengan mata. Itu nggak memandang tuh, tidak ada arti yang lain. Maka jika memandang dia kepada jamal orang yang jumbang, gitu, maka tidak ianya orang kecuali kulit orang yang jumbang tua. Maka jika memandang seseorang kepada orang yang jumbang, maka tidak ianya barang itu kecuali kulit. Kan kulit loh. Orang rencana kulit loh. Darah, gitu, yang dipenuhi dengan kotoran dan kot najis. Aduh orang rencana. Santian rencana. Tapi anak nadurinya kudi, daging, darah, kantong najis. Kamu tuh, serenca orang kantong najis. Permulaan orang yang cantik jumbang itu dari nutfah yang kotor. Bukan itu? Ya, tak ada mihro. Sesantiang orang, serenca orang. Kalau galaknya jatuh bintang untuk kerja, no? Ya nah, tapi pangkanya nutfah. Kesudahnya bangkai yang kotor. Nutfah yang kotor, akhirnya bangkai yang kotor.
Dan ianya orang yang jumbang pada barang antara demikian, menanggung dia akan kotoran. Kamu tua. Dan jika memandang dia orang kepada yang diperdapat bagi jumbang, maka itu mata yang keji. Karena jika memandang seseorang kepada orang yang memperdapat, bagi yang diperdapat karena kejumbangan, maka itu mata yang keji. Kalau rancak orang tu nampak, tak takana adanya kantong najis do, rancaknya nampak atau aru mato yang keji. Ada akan itu nampak ya. Gitu. Tagoda awak mencari orang rancak, tak takana ada kantong najis. Kalau takkan ada kantong najis, tak ingin nak kena do. Kalau mato memandang, ya kulit nampak. Kulit no, alih. Tapi kalau hati memandang, kantong najis tempat. Tidak. Yang tersalah, makanya mata yang kaji, yang tersalah mata pada barang yang dilihat, pada barang yang melihat dia mata. Hal kadang banyak. Di banyak mata ko nan salah lihat. Maka melihat engkau akan yang kecil akan besar. Melihat engkau akan yang besar akan kecil. Melihat engkau akan yang jauh akan dekat. Nan saketik nilai menu awak kadang nilai. Nan barang nan jauh menu awak deki. Wal qabih jamilan, barang yang kaji engkau lihat akan jumpa. Itulah kalau mata yang kotor. Maka apabila sudah mungkin berwenang atau berkuasa ini kasih, maka dari manakah kan mustahil demikian pada mengasihi orang yang jumbang, yang azali, yang abadi. Syarif Tuhan Allah. Tuhan Allah nak kantong najis dah. Kurang rancak kantong najis bang pun nak kasih awak. Salah kasih awak. Di kamato kasih tu pun kau orang dan jumbang, nan azali, nan abadi. Syarif. Katuan Allah kasih. Yang tidak ada kesudahan bagi sempurnanya, lagi diperdapat itu dengan mata hati, tidak mendatang akan mata hati itu tersalah, dan tidaklah beredar dengan mata hati itu oleh mati. Jadi kalau mato kapalo, kalau lah mati wak ada tempat yang betul. Tapi kalau mato hati walaupun mati benar, hati kena mati dah. Ruah, ruah kena mati dah. Nampak itu. Dan kekallah sesudah mati, hidup di sisi Allah Ta'ala. Lagi gembira dengan rezeki Allah Ta'ala. Lagi, mustafidah bil maut, lagi mengambil faedah orang dengan mati itu. Akan apa diambil faedah? Akan tambahan tahu dan tambahan terbuka. Awak kalau hidup kini gua tak nampak dah. Ya doh. Tak jaleh dah. Laman dak leh orang. Tapi kalau mati jaleh. Mato ndak ada dindiang nyoleh, telingo ndak ada dindiang nyoleh. Hati ndak ada din. Ini kan terendiang je mato, terendiang je telingo sehingga ndak nampak nan jauh. Tapi bila mati terbuka luas. Maka inilah pekerjaan yang nyata dari sekira-kira pandangan dengan mata yakti tibar. Dan mensaksikan bagi demikian wujud dan cerita kelakuan-kelakuan orang yang kasih dan kata-kata mereka orang yang kasih. Orang yang kasih bagi Allah Ta'ala
Ada hikayah-hikayah, ada cerita-cerita, ada perkataan-perkataan. Ya doh. Bisa awak tahu di sini ya. Maka sungguh telah berkata Syakik Al-Bakhi, man yara sawabal siddah la yastahil makhraja minha. Orang-orang yang melihat dia akan pahala kesulitan, tidak ingin dia akan keluar makhraj, Master Mimi, akan keluar darinya kalau taunya pahala musibah, nyo ndak ingin keluar dari musibah itu. Dia tidak menginginkan dia akan jalan keluar lah, akan jalan keluar dari musibah. Itulah kalau kasih ke Allah Subhanahu wa taala, anan didatangkan Tuhan kawa awak rela. Kira segitulah.